Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara membuat soal ujian online ya, soal ujian online. Jadi di BDR di situ ada tombol link. Saya nampak BDR dulu. Di BDR itu ada tombol link untuk menuju ke web ujian ya, seperti ini. Klik web ujian, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan sistem ujian ini? Nah, di sini ada beberapa tahapannya. Nanti akan saya buat videonya secara terpisah, jadi Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri di rumah, gitu ya. Cara yang pertama itu cara membuat soal. Soalnya kita akan buat dengan mekanisme ataupun aplikasi Microsoft Word. Ya, Microsoft Word-nya bebas, bisa versi apa saja, versi 2007, 2010 dan atasnya ya. Disarankan menggunakan yang versi 2010 ke atas ya. Ini Microsoft Word. Kita akan memasukkan soal ke sistem yang sudah ada ini, ubk94.net ya. Tahap yang pertama yaitu cara membuat soal. Nah, bagaimana cara membuat soal? Yang pertama, kita buat terlebih dahulu template-nya atau tampilan tempat kita mengetik soal ya. Jadi kita buat 3 kolom tabel seperti ini dan beberapa baris. Nah, kolom yang pertama itu untuk nomor soal. Kolom yang kedua itu kita gunakan untuk isi soal. Nah, di bawah isi soal itu adalah option A, B, C, D, dan E. Seperti ini. Nah, kita rapikan, kita besarkan seperti ini. Nah, untuk isi soal ini kita gabungkan ya, kolom 2 dan kolom ketiga itu kita gabungkan. Klik kanan, kita pilih, kita blok seperti ini, kemudian klik kanan, kita pilih merge. Kita kecilkan lagi jika bentuknya seperti ini. Nah, kolom ketiga di bawah isi soal di sini itu adalah jawaban A, di sini ada jawaban B, dan seterusnya. Saya buat sini jawaban C, jawaban D, dan jawaban E. Seperti ini bentuk format soal. Untuk soal nomor 2 ini tinggal di copy saja ya, di copy, di blok dulu, blok seperti ini, kemudian klik kanan, copy, klik di bagian bawah, kemudian klik kanan, tinggal di paste ini saja. Nah, saya ulangi lagi, di blok seperti ini, kemudian copy, kemudian klik di bawahnya, tinggal di paste. Ini diganti jadi nomor 2, isi soal nomor 1, isi soal nomor 2. Seperti ini cara membuat malnya. Nah, tahap selanjutnya cara membuat soalnya. Kalau soalnya teks seperti biasa, teks gitu ya. Untuk soalnya yang teks, saya ambil satu contoh soal, misalkan soal bahasa gitu ya. Bahasa Indonesia kan kebanyakan teks. Jadi kita buat soal bahasa Indonesia, bentukannya. Saya download dulu soalnya. Santai seperti ini soalnya. Misalkan ini ya, ini saya copy dulu. Nah, ada soal seperti ini kan, teks biasa. Kemudian untuk jawabannya ada yang seperti ini. Titik ini soal teks biasa. Ingat ya, untuk optionnya harus tetap sampai E. Kalau E misalkan optionnya sampai D, E nya tidak dipakai, maka baris ini tetap harus ada ya, tidak boleh kosong. Barisnya saja, teksnya boleh tidak ada, tapi barisnya harus tetap ada. Untuk soal nomor 2 kita akan coba dengan soal yang bentuknya soal matematika misalkan ya. Untuk soal matematika contohnya seperti ini. Nah, untuk soal matematika kita masukkan insert equation seperti ini, misalkan bentuknya ini ya, ini equationnya.
kemudian jawabannya juga menggunakan equation ya, soalnya menggunakan equation, ya. Oke, seperti ini contoh ya, contoh. Oke, ini equation ya, ini contoh saja kita menggunakan equation. Saya rasa guru matematik sudah paham cara menggunakan equation seperti ini. Oke, insert. Oke, insert equation. Oke. Nah, untuk penggunaan equation seperti ini ya, disarankan tidak langsung dengan equation. Ini kan saya buatkan langsung ini ya. Di dalam baris ini ada langsung equationnya. Nah, kalau kejadian seperti ini, ketika nanti kita publish ke sistemnya, maka equationnya tidak terlihat ya, tidak terlihat karena belum kita lakukan pemformatan ya. Agar terlihat equationnya, itu equation yang ada tinggal diklik aja bagian sudut ini, diklik, kemudian di cut. Oke, kemudian tinggal di paste spesial, pilih yang word object, kemudian oke. Nah, bentukannya jadi seperti ini ya, beda ya, ini equation pertama, ini equation kedua. Oke, equationnya seperti ini. Nah, kalau ini baru terbaca di sistem. Nah, itu dia bedanya. Jadi kalau matematik sedikit lebih ya ribet sedikit lah. Oke, tinggal kalau mau ngedit tinggal diklik 2 kali, saya klik 2 kali langsung keluar equation untuk ngeditnya. Saya akan ke kiri. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi semua equation harus saya ulangi sekali lagi. Kita klik bagian pinggir ini, kita blok seluruhan yang satu-satu ya, tidak bisa sekaligus ya. Seperti ini, kemudian kita cut, kemudian kita paste spesial, pilih yang cross object. Seperti itu. Kalau mau ngedit tinggal klik 2 kali. Nah, ini kita letakkan letak kiri, kemudian close. Jadi yang seperti itu. Oke, itu kalau yang equation. Oke ya, ingat jangan lupa klik ini di blok, kemudian kita di cut, kemudian paste spesial, pilih yang paling atas object. Nah, itu dilakukan untuk kesemuanya ya, kesemuanya yang menggunakan equation. Oke, selanjutnya saya akan copy lagi satu lagi. Nah, soal bergambar, bagaimana kalau dia soal bergambar? Ini soal nomor 3, saya hapus dulu sheetnya seperti ini. Oke, soal bergambar ya seperti biasa, tinggal di insert, masukkan gambarnya, masukkan gambar ini segi 4 gitu ya, tinggal di blok aja seperti ini. Nah, kalau soal bergambar, format text wrappingnya format, diklik ini format, crop textnya itu harus dipilih yang inline. Oke, posisi gambar harus inline, jadi dia berada di dalam, tidak boleh yang lainnya seperti ini. Nah, tinggal di enter, baru dibuat soalnya apa. Oke, buat soalnya baru jawabannya. Oke, itu soal bergambar. Oke, nah kalau soal esai bagaimana? Kalau soal esai ya, ini soal nomor 4. Kalau untuk soal esai itu silakan teman-teman setelah membuat soal esai seperti ini ya, nah di jawabannya di bagian option A itu dibuat tanda underscore-nya sebanyak 3 kali ya. Teruskan hanya di option A nya saja, sedangkan yang lainnya pastikan itu harus kosong, tidak ada teksnya. Ini boleh dihapus, boleh dihapus seperti ini, atau boleh, tapi barisnya tetap harus dibuat gitu ya, barisnya tetap harus dibuat. Oke, sudah. Ini adalah cara kita membuat soal. Nah, kemudian di dalam soal seperti ini, soal 5 misalkan, kita bisa membuat tabel dalam tabel. Jadi ada 5, kita mau masukin tabel, tinggal di insert saja tabelnya maunya seperti apa ya. Jadi masukin tabelnya, silakan dibuat. Oke, seperti ini, enter, baru set.
ketik apa. Oke, juga sama enter, ini ketik apa soalnya ya, soal di tabel. Oke, jadi dalam tabel ada tabel, tidak masalah, bisa, yang penting dibasi dalam barisan ini ya. Nah, jadi intinya teman-teman harus membuat bentuk tampilan template-nya terlebih dahulu seperti ini. Oke, ini saya kecilkan sedikit, terus saya pilih yang ini. Oke, ya. Nah, bentuk buat tampilan seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah selesai soalnya 4, ini 6, bentuk formatnya seperti ini ya, tinggal dibuat soal. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk matematika sudah, soal bergambar juga silakan bisa. Yang penting jangan menambah baris. Misalnya baris 6 sudah dibuat, kemudian teman-teman tambah lagi barisnya, misalkan seperti ini ya, itu jangan ada baris kosong seperti itu. Barisnya harus terdiri dari 6 ya, 6 baris. Ini blok, kemudian kita delete row. Jadi barisnya itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang pertama soal, baris yang selanjutnya adalah jawabannya A, B, C, D, E. Oke, demikian untuk cara membuat soal. Kemudian jadi untuk proses nomor 2, mempublish soal ke sistem, itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Yang pertama yang harus Bapak Ibu coba dulu adalah cara membuat template seperti ini dan memasukkan soalnya. Untuk soal dicoba silahkan dibuat misalkan 10 soal ataupun 5 soal dulu, baru nanti kita lanjut ke video selanjutnya mempublish soal ke sistem. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.